Dalam wawancara di detik.com, JK menyatakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Dan kalau ditanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi, saya kira hindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Apabila masyarakat ingin mengkritik, perlu mempelajari secara seksama, membaca sebaik-baiknya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu kalau kata orang Betawi baca headline itu, Presiden minta dikritik. Itu komentarnya, muke gile lu. Karena Presiden itu seolah-olah nggak paham tentang reason perkembangan terakhir dari kebebasan pers, perkembangan terakhir dari politik oposisi. Ya misalnya penangkapan Syahganda Nainggolan, Anton Permana, kemudian Jemur Hidayat, lalu ada Ustazah Kinkin dan seterusnya itu kan ditangkap dasarnya itu karena mengkritik. Jadi fakta bahwa ada banyak orang diadukan ke polisi sama sekali bukan indikasi bahwa pemerintah anti kritik. Bukti bahwa pemerintah tidak membungkam kritik melalui kekuasaannya adalah lihat saja nasib pemimpin redaksi Tempo, atau Rocky Gerung, atau Refli Harun, atau Rizal Ramli, atau Tengku Zulkarnain, atau Kwik Yangi. Mereka terus mengkritik pemerintah dan bebas mengkritik pemerintah setiap hari. Kalaulah orang seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu ditahan, dan Veronica Koman menjadi buron, ya bukan karena alasan mengkritik pemerintah, tapi karena keterlibatan mereka dalam aksi yang membahayakan masyarakat. Dalam wawancara di detik.com, JK menyatakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sepertinya pernyataan JK ini ingin mengarahkan opini bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik, bahwa orang yang sering mengkritik sering dipolisikan. Bukan begitu yang akan dicerna publik. Pernyataan ini licik, seolah-olah JK tidak paham antara kritik dan menghina atau hoax. Sama halnya, tidak bisa membedakan operasi plastik Ratna Sarumpait dan wajah bonyok karena digebukin. Apa yang terjadi pada pemerintah kali ini? Tidak banyak kritik membangun yang diberikan pihak yang berseberangan, malah cuma nyinyir dan juga sepertinya menghina, apalagi hoax merajalela. Dan kita tahu, partai PKS sering memainkan narasi hoax, nyinyir dan juga fitnah. Tentu kita masih ingat bagaimana pernah Jokowi difitnah bahwa pemerintahannya akan menghapuskan azan. Orang waras pasti bisa membedakan mana fitnah dan mana kritik. Bisa dimaklumi kalau JK ngomong begitu. Dia punya banyak kepentingan bisnis yang perlu support dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingannya. Namun kalau tidak terpenuhi, maka narasi-narasi seperti itu dilontarkan. Coba kalau kepentingan bisnisnya terpenuhi, JK adem ayem, enak tenang, bisnis lancar. Sebagian besar politisi melontarkan pendapatnya berdasarkan subjektivitas atau sesuai dengan kepentingannya, yang kurang licik beramu bahasa celaan atau fitnah dengan menamakannya sebagai bahasa kritik atau mudah terjerat pasal-pasal. Contohnya politisi semacam Amin Rais ini termasuk licik, mencela Jokowi dengan sebutan Pak Lurah, padahal beliau presiden. Karena sakit hati tentu saja, hanya celaan yang keluar dari pikirannya. Orang yang benci dan hanya mengeluarkan kata celaan yang diperhalus akan sulit menyajikan kritikan dan gagasan yang cemerlang. Rocky Gerung? Sama saja. Orang-orang seperti ini memanfaatkan skill retorika ataupun logika filsafat untuk meramu cacian menjadi bahasa halus agar terhindar dari jeratan hukum. Jika Jokowi pada pemerintahan pusat sering mendapatkan hinaan dan disebutnya kritikan dari para kelompok JK dan kawan-kawannya, tidak demikian halnya dengan Anies. Anies yang jago retorika dan tidak berprestasi hanya sibuk pencitraan. Maka bereaksi adalah warga atau netizen yang disebut buzzer oleh Tempe. Ini karena Anies tidak dikritik oleh kelompok JK dan kawan-kawannya. Ya,
JK kan pengusung Anies, maka kritikan tidak berlaku untuk Anies. Inilah dilema yang akan sulit menemukan titik temu, karena nampaknya demokrasi dipahami sebagai kepentingan bisa survive di area pertarungan panggung politik. Demokrasi bagi mereka yang haus kekuasaan dan menginginkan bisnis raksasanya terus menggurita adalah topeng yang mengelabui rakyat dalam usahanya menguasai banyak sumber daya di negeri ini. Maka jangan heran, opini berseliweran saling bergulat. Mungkin opini seperti ini pun sebagai upaya melawan narasi yang mereka lontarkan. Pemerintahan Jokowi butuh kritik yang membangun, bukan celaan, hinaan, fitnah dengan topeng demokrasi. Jadi jelas sebenarnya, mereka yang tidak bisa mengkritik hanya bisa mencela dengan bahasa halus demokrasi. Pasti sulit memberikan masukan, karena di benak mereka adalah kebencian yang timbul karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi tidak menguntungkannya. Pak JK, tenang saja. Polisi nggak bakalan memanggil orang-orang yang tidak terindikasi melanggar hukum. Polisi hanya memanggil sesuai dengan prosedur. Kalau mengkritik dan sangat membangun, serta merupakan masukan yang berharga, tidak mungkin dipanggil polisi lalu diperkarakan. Pak JK sebaiknya mengkritik Anies yang telah menghambur-hamburkan anggaran. Banyak kegiatan yang anfaedah tapi menelan anggaran yang banyak. Kalau Pak JK diam saja, ya, lagi-lagi kami bisa pahami. Netizen yang tidak dikoordinir dan tidak mendapatkan bayaran rutin sebenarnya adalah warga yang kritis. Lalu dilabeli dengan buzzer. Kecuali buzzer di mana pilpres atau pilkada pastilah ada dan dapat bayaran. Tak bisa dipungkiri mesin informasi menjadi senjata dalam pertarungan politik. Maka kami paham dengan bahasa JK atau cuitan Novel Baswedan dan atau cuitan Tengku Zul, ini adalah pertarungan. Pokoknya kelompok kalianlah yang pertama kali lapor-lapor soal kasus Ahok adalah awal kepedihan kalian. Bukan cuma kalimat retorika untuk membungkus fitnah dan celaka, tapi topeng demokrasi dan keadilan kalian gunakan demi kekuasaan saja. So, jangan sok terzalimi atau merasa paling kritis, tapi isinya cuma nyinyiran. Terkait polemik JK aktivis 8, yang juga politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko tanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala soal bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Budiman Sujatmiko meminta Yusuf Kala tidak rasis dan pro kekerasan. Budiman Sujatmiko menyampaikan kendati tidak pernah menjadi wakil presiden, tapi dia mengaku dapat membedakan mana kritik dan provokasi. Alasannya, kata mantan aktivis 98 ini, karena dulu dirinya adalah kritikus dan oposan. Budiman Sujatmiko pun menjelaskan bahwa dulu dirinya ditangkap polisi bukan karena rasis, tapi rezimnya tak demokratis. Sementara itu, bukan cuma Budiman Sujatmiko, istana pun langsung merespon lewat juru bicara Presiden Joko Widodo, yaitu Fajrul Rahman, yang angkat bicara soal pertanyaan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil kepolisian. Fajrul mengatakan setiap individu berhak menyampaikan pendapat hingga kritiknya kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan berpendapat itu harus menghormati hak dan kebebasan orang lain yang mempertimbangkan nilai moral dan agama, keamanan, serta ketertiban umum. Pasal 28J dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kata Fajrul lewat keterangan tertulisnya. Kritik di media digital tidak boleh mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Fajrul mengatakan biasanya kritik masyarakat disampaikan lewat dua cara, yakni platform media digital dan demonstrasi. Untuk kritik di media digital, sebaiknya masyarakat memperhatikan ketentuan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Dia menjelaskan dalam pasal 45 ayat 1-4 telah diatur tentang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pemerasan dan juga ancaman, sehingga kritik dengan muatan tersebut dilarang menurut undang-undang. Jika mengkritik sesuai dengan undang-undang dipastikan masyarakat tidak ada masalah. Sementara itu, kata Fajrul, jika ingin menyampaikan kritik lewat unjuk rasa, masyarakat dihimbau agar membaca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, sudah jelas diatur mengenai syarat dan tata cara menyampaikan pendapat. Jadi apabila mengkritik sesuai dengan Undang-Undang 45 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah. Karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI.
Presiden Jokowi pun tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang 45 dan peraturan perundangan yang berlaku. Pungkas Fajrul.